Severe weather threats ramping up throughout the day. Safe, y'all! 97.8. Halo guys, balik lagi bareng Kang Anggit. Buat kalian yang masih ketagihan nonton film bertema makhluk halus dan hewan-hewan ganas, siapin dulu camilan terbaik kalian karena kali ini kita bakal bahas film yang sempat banyak di request. Film bencana dengan campuran teror hewan buas yang judulnya Trust tahun 2026. Ya sudah, daripada kelamaan pembukaannya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan suasana kota Anfield yang sedang diterjang badai cukup mengerikan. Di salah satu rumah, seorang wanita berambut keriting bernama Dakota tiba-tiba mendapat telepon dari ayahnya. Sang ayah meminta Dakota segera mengungsi karena menurut laporan cuaca, badai Henry bakal menghantam kota itu dengan kekuatan penuh. Tapi Dakota malah merasa kondisi di luar masih aman-aman saja. Baginya badai seperti ini sudah cukup sering terjadi, jadi ia memilih bertahan di rumah. You too, bye. Adegan lalu berpindah ke dua pegawai pabrik air kreatif bernama Lisa dan Bobby. Saat Lisa bersiap pulang, Bobby mengingatkan kalau sebentar lagi badai Henry akan menerjang kota dengan kondisi yang jauh lebih parah. Mendengar hal itu, Lisa yang rumahnya berada di luar kota memutuskan segera pergi sebelum keadaan makin kacau. Di perjalanan pulang, ibu Lisa menelpon dan menyuruh anaknya cepat kembali ke rumah. Dari berita yang beredar, jalan tol arah Anfield kabarnya akan segera ditutup karena mulai terendam banjir. Sayangnya, Lisa tidak bisa buru-buru karena jalanan sudah penuh kekacauan akibat warga yang panik dan mulai mengungsi. But I'm leaving now. How are you gonna do that? Sementara itu, adegan beralih ke tiga saudara angkat yang sedang asik nongkrong sambil main-main. Si kakak tertua bernama Ronnie meminta adik bungsunya Will untuk segera bersiap pulang. Namun suasana santai itu mendadak berubah ketika ayah angkat mereka Billy datang sambil ngomel panjang lebar. Rupanya ketiga anak ini adalah yatim piatu yang diasuh Billy. Karena mulai kesal mendengar ocehannya, Layla akhirnya mengajak kedua saudaranya segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Billy kembali memberi ceramah pada anak-anak angkatnya. Menurutnya mereka terlalu santai padahal badai besar tinggal menunggu waktu. Layla sempat menyarankan agar mereka segera ikut mengungsi seperti warga lain. Tapi Billy tetap keras kepala. Ia merasa rumah mereka cukup kuat menghadapi badai karena sebelumnya kejadian serupa sudah sering berlalu tanpa masalah. Sesampainya di rumah, Layla lagi-lagi mencoba membujuk keluarganya supaya ikut mengungsi. Namun Billy justru dengan percaya diri menjelaskan kalau rumah itu dibuat khusus tahan badai, kacanya kuat, listriknya aman dari air. Bahkan basement mereka sudah penuh persediaan. Saat turun ke bawah, Rachel yang merupakan istri Billy ikut menenangkan Layla. Menurutnya rumah itu sudah sangat aman, jadi lebih baik santai sambil ngemil daripada panik sendiri. Kembali ke Lisa, kini ia terjebak di tengah badai dan hanya bisa bertahan di dalam mobil. Situasi makin bikin tegang karena Lisa sedang hamil besar. Melihat cuaca yang semakin menggila, rasa paniknya pun mulai sulit dikendalikan. See your body once the storm passes. Tidak lama kemudian, gelombang besar menghantam hingga benteng laut jebol dan air langsung membanjiri kota. Lisa yang panik buru-buru mencari tempat lebih aman. Di tengah kekacauan itu, Bobby memberi kabar bahwa sebentar lagi tsunami kemungkinan akan datang. Karena tidak punya pilihan lain, Lisa nekat menerobos jalan meskipun kondisinya mobilnya jelas tidak memungkinkan.
Di saat bersamaan, Bobby mulai panik ketika melihat air laut bergerak semakin dekat ke arahnya. Situasi yang awalnya terlihat biasa dikendalikan kini berubah jadi makin mengerikan. Berpindah ke rumah Billy, keluarga ini dibuat shock setelah melihat tsunami besar menghantam area sekitar. Tapi anehnya Billy masih terlihat terlalu santai seolah semuanya bakal baik-baik saja, meskipun keadaan di luar sudah kacau balau. Tanpa ada yang menduga, kekacauan itu ternyata membuat darah dari tangki bocor terbawa arus menuju laut. Hal inilah yang tanpa sadar mengundang kedatangan sekelompok hiu yang mulai bergerak mendekati wilayah banjir. Kembali ke area kompleks. Setelah melihat kecelakaan sebuah truk yang menabrak tugu, beberapa warga memutuskan mengecek keadaan sekitar. Salah satunya pria berewokan bernama Scott, yang mendadak kaget setelah mendengar suara seorang wanita meminta pertolongan. Ternyata wanita itu adalah Lisa yang terjebak di antara batang pohon. Scott yang bekerja sebagai petugas lapangan langsung meminta Jimmy mengambil alat pemotong agar Lisa bisa segera dievakuasi. Namun keadaan mendadak berubah saat Jimmy malah tercebur ke air. Scott yang mulai khawatir langsung mencoba mendekat untuk menolong rekannya itu. Dakota yang berada tidak jauh dari sana langsung syok ketika melihat Jimmy tiba-tiba diserang hiu. Di saat bersamaan, Bobby yang baru sadar dari kondisi linglungnya mencoba membantu menyelamatkan Lisa. Sayangnya, niat Bobby justru berubah petaka ketika ia tanpa sadar membuka jalan menuju mautnya sendiri. Di sisi lain, Scott berusaha mati-matian keluar dari air untuk menyelamatkan diri. Namun nasib berkata lain ketika pria yang mencoba membantu itu akhirnya tewas setelah diserang gerombolan hiu yang mulai berkeliaran di area banjir. Beberapa waktu kemudian, Lisa yang masih ketakutan mencoba meminta bantuan Dakota. Tapi Dakota terlihat ragu karena masih trauma melihat hiu memangsa orang-orang tadi dan yakin hewan itu belum pergi jauh. Untungnya, tiba-tiba ada kandang ayam yang hanyut dan tersangkut hingga bisa dijadikan jalan penghubung. Merasa ini kesempatan terakhir, Lisa menjelaskan bahwa dirinya sedang hamil besar dan memohon agar segera diselamatkan. Meski ketakutan, Dakota akhirnya luluh dan memutuskan membantu. Saat mencoba menolong Lisa, Dakota malah terpeleset dan nyaris saja berubah jadi santapan hiu. Meski tubuh mulai kewalahan dan situasi makin bikin ngeri, ia tetap berusaha melanjutkan upaya penyelamatan tersebut.
Walaupun tidak diperlihatkan bagaimana mereka berhasil kembali dengan aman, Lisa akhirnya bisa bernapas lega setelah Dakota sukses membantunya keluar dari situasi mengerikan itu. Kini mereka berdua untuk sementara berhasil berlindung di rumah Dakota sambil mencoba menenangkan diri. Tanpa sadar, rumah Dakota ternyata sempat tertimpa pohon besar akibat badai. Di tengah suasana tegang, Dakota mulai penasaran dan bertanya kenapa Lisa nekat berpergian sendirian padahal sedang hamil tua. Ia juga menanyakan keberadaan suami Lisa. Dengan sedikit rasa kecewa, Lisa akhirnya bercerita kalau kehamilan ini berasal dari hubungannya dengan sang pacar bernama Jono. Dulu pria itu sempat memberi janji manis seolah bakal selalu ada, tapi kenyataannya malah menghilang begitu saja dan membuat Lisa harus menghadapi semuanya sendirian. Merasa obrolan ini mulai terlalu drama, Dakota memilih fokus mencari cara bertahan hidup. Ia pun mendapat ide membuat tanda SOS di atap rumah memakai kain gorden. Sementara itu, Lisa mulai merasakan kontraksi yang datang semakin sering. Setelah tanda darurat selesai dibuat, Lisa memberitahu kalau rasa kontraksinya mulai makin kuat dan tidak nyaman. Di saat bersamaan, mereka juga dibuat panik ketika melihat permukaan air terus naik sedikit demi sedikit, membuat situasi semakin sulit diprediksi. Kembali ke keluarga Billy, pria itu mulai sadar kalau rumah anti badai yang selama ini dibanggakan ternyata perlahan hancur diterjang keadaan. Merasa semuanya sudah terlanjur kacau, Billy memutuskan pergi ke garasi untuk mengambil mobil. Sementara anak-anak diminta tetap bertahan di dalam rumah. Malangnya, keadaan berubah jadi makin tragis. Tidak hanya mengalami luka parah, Billy juga harus menerima kenyataan pahit ketika Rachel tiba-tiba diserang dan hilang diterkam hiu. Dalam kondisi panik, Billy akhirnya memilih menyelamatkan diri menggunakan mobil. Tak butuh waktu lama, Layla, Ronnie, dan Will dibuat syok setelah menyaksikan kedua orang tua angkat mereka diterkam oleh kawanan hiu di depan mata. Situasi yang awalnya hanya terasa menyeramkan, kini berubah menjadi benar-benar mengerikan. Beberapa saat kemudian Layla mulai ketakutan kalau hiu-hiu itu bakal masuk lebih jauh ke dalam rumah. Karena itu, ia berinisiatif menutup akses pintu demi mencegah keadaan jadi lebih buruk. Sayangnya, semuanya terlambat. Kawanan hiu ternyata sudah lebih dulu berhasil masuk ke area rumah. Layla pun langsung panik ketika dirinya kehilangan keseimbangan di tengah kondisi rumah yang semakin kacau. Melihat keadaan semakin tidak memungkinkan, Ronnie mengajak kedua adiknya mencari jalan keluar sebelum rumah benar-benar tenggelam. Tapi sebelum pergi, ia sadar mereka butuh sesuatu untuk mengalihkan perhatian para hiu. Karena itulah Ronnie berencana menyelam ke basement untuk mengambil perlengkapan milik Billy yang mungkin bisa dipakai bertahan. Namun tentu saja ia harus menunggu waktu yang tepat saat kawanan hiu sedang menjauh. Merasa khawatir, kedua adiknya hanya bisa memberi semangat sambil berharap Ronnie selamat. Yeah, fuck him. Fuck Mr. Rose. Fuck Mr. Rose. Saat semua orang mengira Billy sudah jadi korban, mereka justru terkejut melihat pria itu ternyata masih hidup. Tidak lama kemudian, Ronnie mulai meluapkan rasa kecewa karena Billy sempat mencoba kabur tanpa membawa mereka. Tapi Billy berdalih bahwa dirinya pergi hanya untuk mencari bantuan. Di tengah perdebatan itu, Will tanpa sengaja menemukan cek tunjangan pengasuhan bernilai cukup besar setiap bulan.
Dari situ Ronnie langsung sadar kalau selama ini Billy mungkin hanya memanfaatkan mereka demi uang bantuan, sementara kehidupan sehari-hari mereka justru jauh dari kata layak. Bitch! Bitch! Walaupun baru saja dibuat kecewa dan emosi, Ronnie sadar mereka tidak punya banyak waktu. Menganggap ini kesempatan terakhir, ia akhirnya memberanikan diri menyelam ke basement untuk mengambil sesuatu yang bisa membantu mereka bertahan. Beruntung, Ronnie masih berhasil kembali sebelum keadaan makin buruk. Ia muncul sambil membawa sebuah kotak penting yang untung saja belum sempat membuatnya jadi santapan hiu. Sementara itu, kembali ke Dakota dan Lisa yang mulai cemas melihat air terus meninggi. Lisa mencoba memikirkan jalan keluar dari tempat itu, tapi kontraksi yang dirasakannya semakin sulit ditahan. Di tengah kepanikan, Dakota melihat sebuah perahu di kejauhan dan langsung punya ide untuk mengambilnya. Namun sebelum bergerak, ia memutuskan menyiapkan beberapa barang termasuk senter dan benda-benda yang bisa dipakai sebagai pengalih perhatian hiu. What are you doing? But there's sharks out there. Fish. Your uncle? I need to round up anything that works on battery. Let me check. Yeah, well. Setelah semua persiapan dirasa cukup, Dakota mulai menjalankan rencananya dengan melempar beberapa umpan ke area tertentu, agar perhatian hiu terpecah dan jalannya menuju perahu lebih aman. Di dalam rumah, keadaan Lisa juga tidak kalah kacau. Air yang terus masuk membuat rumah perlahan tenggelam. Bahkan tempat tidur yang ia gunakan mulai ikut mengapung sehingga rasa paniknya makin menjadi. Di sisi lain, Dakota langsung dibuat kaget saat melihat tubuh Bobby yang kini hanya tersisa mengambang di air. Situasi semakin menegangkan ketika pergerakannya mulai menarik perhatian kawanan hiu yang ternyata masih berkeliaran di sekitar sana. Merasa mungkin inilah akhir dari semuanya, Dakota sempat pasrah ketika dirinya mulai dikelilingi kawanan hiu. Tapi ternyata sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Entah karena keberuntungan atau kebetulan luar biasa, kawanan hiu itu tiba-tiba menjauh setelah seekor hiu putih besar melintas di area tersebut. Memanfaatkan kesempatan langka itu, Dakota langsung bergerak cepat dan akhirnya berhasil naik ke atas perahu. Keesokan harinya, Dakota melihat kondisi rumah mulai makin ambles. Saat menemukan senapan tombak, ia langsung membawanya untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, kondisi Lisa semakin genting karena kontraksi terasa semakin kuat dan ia merasa proses persalinan akan segera terjadi. Tapi baru saja berusaha mengejan, rumah malah mulai runtuh lebih dulu sehingga situasi semakin kacau. Meski sempat terguncang karena keadaan yang bikin panik, Lisa akhirnya tidak punya pilihan selain melanjutkan proses persalinan di tengah genangan air. Saat kontraksi kembali terasa semakin kuat. Setelah berhasil melahirkan dan kehilangan cukup banyak darah, situasi justru berubah makin mencekam. Aroma darah rupanya mulai menarik perhatian kawanan hiu yang perlahan mendekat ke arah Lisa dan bayinya.
Dalam kondisi panik sekaligus lemah, Lisa tetap berusaha melindungi sang buah hati apapun resikonya. Benar-benar di luar dugaan, insting seorang ibu mendadak aktif di mode paling ekstrim. Meski baru saja melahirkan, Lisa tiba-tiba punya tenaga ekstra untuk bertahan dan melawan keadaan. Sementara di saat bersamaan, Dakota buru-buru datang mencoba membantu sebelum semuanya terlambat. Beruntung, Dakota masih datang tepat waktu. Tanpa banyak pikir panjang, ia langsung bergerak menyelamatkan Lisa dan bayinya dari situasi yang makin tidak terkendali, lalu berusaha membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Plot armor film ini memang cukup bikin geleng kepala. Di tengah kondisi nyaris mustahil, tim penyelamat akhirnya muncul tepat waktu. Belum lagi kawanan hiu banteng yang sebelumnya mengancam malah teralihkan karena kemunculan hiu putih besar. Memanfaatkan momen itu, Dale yang ternyata ayah Dakota langsung bergerak mengevakuasi Dakota, Lisa dan si bayi sebelum keadaan berubah lebih buruk. You're safe now. Sementara itu, di tempat lain Ronnie yang menemukan daging dan bahan peledak mulai punya ide nekat. Ia berniat merakit jebakan sederhana untuk menghadapi kawanan hiu yang sejak tadi terus mengintai mereka. Wait. Setelah umpan berisi daging dan bom dilempar, Ronnie justru mulai bingung ketika hiu-hiu mendadak menghilang dari pandangan. Tak mau rencananya gagal, sebelum jebakan meledak, ia mengajak kedua adiknya membantu memancing perhatian kawanan hiu agar mendekat. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Ketiganya merasa lega sekaligus senang setelah berhasil menyingkirkan kawanan hiu yang selama ini mengancam. Di tengah rasa lega itu, Will menemukan kunci kendaraan dan langsung mengajak kakak-kakaknya pergi menggunakan mobil khusus banjir milik Billy untuk menyelamatkan diri. Safe. It seems like Hurricane Henry has hit the East Coast. Di sisi lain, Dakota merasa sangat lega karena akhirnya berhasil menyelamatkan Lisa dan bayi yang baru lahir itu bersama sang ayah. Setelah semua kejadian mengerikan berlalu, Lisa mendapat ide memberi anaknya bernama Henry, terinspirasi dari badai besar yang mengubah hidup mereka. Dan dari sinilah cerita film ini resmi berakhir. Jadi gimana menurut kalian? Lumayan bikin tegang juga kan? Rasanya nggak banyak yang perlu dijelaskan lagi karena dari awal sampai akhir film ini memang penuh kekacauan sekaligus momen absurd yang bikin penasaran. Kalau menurut Kang Anggit, film ini masih cukup seru buat ditonton santai sambil ngemil. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari review film Trust tahun 2006 kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.